Nah, mungkin kita bisa bahas tentang food fotografi lagi lebih dalam kali ya, Mbak. Boleh. Nah, apa sih project yang paling berkesan selama Mbak jadi food photographer nih? Semuanya sih berkesan sih Mbak menurut Iya. saya ya. Yang paling berkesan apa ya? Aku jadi bingung kalau disuruh tanya yang paling berkesan. Mungkin project pertamanya nih waktu di resto itu apa ada nggak project yang benar-benar Mbak nih Mbak banggakan banget deh project ini gitu? Hmm, yang bangga sih banyak ya, masih sama sama brand-brand misalnya yang cukup terkenal gitu Iya, ya. brand-brand besar ya, Mbak. Saya kayak sama Kopi Kapal Api itu juga pernah kemarin sama Jarum. Oke. Terus habis gitu kayak Godiva, Cold Stone itu sampai sekarang gitu ya. Setiap brand sih menurut saya sih ada keunikan masing-masing gitu loh. Seneng aja sih sebenarnya kalau misalnya ada misalnya karya saya gitu terpampang gitu, kayak waktu itu kalau Godiva terpampang di mall gitu kan. Wah, Pas iya. gitu waktu itu ada teman yang fotoin gitu, foto siapa nih gitu, itu terpampang kayak apa ya, kayak posternya gitu di tengah-tengah mall gitu yang jatuh dari atas tuh ke Oh yang iya, Mbak. eskalator itu seneng aja sih. Terus kalau kayak foto Kopi Kapal Api waktu itu juga karena mereka kayak ada apa ya sih, kayak feng shui lah, maksudnya kayak gitulah, apa sih istilahnya, feng shui atau apa ya, kalau misalnya mereka tuh kalau foto misalnya brandnya, tulisan brandnya nggak boleh turun ke bawah, mesti naik ke atas karena takut nanti karir ininya apa namanya brandnya itu menurun. Nah terus habis gitu apa namanya, kalau kemiringan produk nggak boleh lebih dari 45 derajat, nah gitu. Terus habis gitu kayak sendok, kupingnya si cangkir harus di sebelah kanan gitu, karena kan biasanya orang kalau mau ngambil makanan itu pakai sebelah kanan, walaupun banyak ada juga orang yang apa ya namanya kidal ya, Iya, tapi itu ininya dari Sebaiknya sebelah ya. kanan supaya itu sih. Jadi banyak belajar juga, oh gitu ya gitu kan, apa, jadi kita harus memperhatikan lah kayak gitu, tulisan brand nggak boleh menurun, harus apa kayak menanjak ke atas kayak gitu Tapi sih. itu menarik ya, Mbak. Itu tapi hanya beberapa brand tertentu aja. Apa emang Mbak udah ini hanya menarik nih. beberapa brand yang minta gitu ya. Cuma akhirnya saya juga menerapkan itu Sebagai sih, ilmu juga ya, karena ya. kayak sendok gitu sebaiknya di sebelah kanan kayak gitu loh, kayak gitulah. Terus apa, si kupingnya si cangkir di sebelah kanan, itu Iya. saya menerapkan itu sih. Itu menarik ya, Mbak ya. Kalau dari Mbak pribadi sendiri nih, ada teknik atau pendekatan tertentu nggak sih, Mbak? Misalnya biar foto makanannya makin cantik nih, makin kelihatan enak. Ada pendekatan Pendekatannya tertentu nggak? maksudnya ke Fotografinya misalnya rutinitasnya apa sih gitu? rutinitas saya gitu biar Iya. fotonya makin udah pasti sih selalu mencoba ya. Kita mencoba dan terus belajar itu sih gitu loh. Kadang kita lihat ada sekarang kan banyak ya, ada TikTok, ada apa namanya Instagram, Pinterest gitu segala macam. Saya lihat ada misalnya foto orang seperti ini, kita pengen aja penasaran, pengen coba. Oh, coba saya bisa nggak sih foto kayak gini kayak gitu loh. Ya terus belajar aja sih kalau Harus saya banyak sih. referensi ya, Mbak ya. Ya referensi juga. Terus kalau namanya orang tuh menurut saya nggak ada kata berhenti nggak belajar ya. Jadi selalu belajar gitu, ilmu biar bertambah. Sama kalau foto itu harus diasah gitu loh. Kayak orang latihan nari gitu ya. Kalau semakin dia sering mungkin gerakannya semakin luas. Begitu juga foto. Kalau semakin kita sering styling, sering coba-coba foto, misalnya lighting pindah-pindahin kiri kanan atau segala macam, semakin kita paham, semakin kita juga terbiasa lah seperti itu. Harus ada trial dan errornya berarti ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Ica nih, peran editing tuh sangat mempengaruhi nggak sih dalam sebuah project fotografi? Tergantung sih Mbak. Maksudnya kalau memang foto itu udah matang di kamera, ya mungkin editingnya nggak terlalu
banyak yang kita effortnya nggak terlalu banyak lah gitu lah. Tapi kalau mungkin gitu ya, dari segi lightingnya aja misalnya kurang, terus mungkin banyak yang remah-remahan kotor atau segala macam, misalnya minyak-minyak di piring nggak dielap, itu kan effort buat kita untuk Iya, ngedit iya. lagi kan gitu. Jadi lebih baik kalau bisa kita sebisa mungkin foto itu udah matang gitu ya di kamera. Mau edit-edit ya sedikit-sedikit aja ya, nggak menyusahkan kita lah Iya. gitu akhirnya. Itu biasanya Mbak lakukan sendiri juga atau ada tim yang bantu? Tergantung sih gitu. Kalau memang saya itu misalnya kerjaannya lagi padat banyak gitu ya, itu saya ada tim sih memang gitu. Tapi kalau ada yang kayaknya cuma sedikit-sedikit aja nggak terlalu ini ya saya kerjakan sendiri gitu. Nah, Mbak, ini kalau nggak salah ada Mbak tuh punya kelas foto private juga ya Mbak? Oh iya, Itu gimana sih Mbak sistemnya? sistem apanya nih maksudnya? Sistem kelasnya apakah bukanya tiap bulan? Enggak Gimana sih, tuh? nggak ada yang tiap bulan atau apa gitu. Kadang klien tuh kadang suka DM ke saya. Misalnya pengen belajar food fotografi gitu kan. Nah terus biasanya saya suka nanya apa namanya wilayah tinggalnya di mana. Kalau masih di Jakarta gitu, kita bisa kelas offline gitu kan langsung. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan tiap bulan atau apa enggak gitu loh. Berarti kalau misalnya kita dari umum nih, mau join gitu, mau gabung tuh gimana caranya Mbak? Biasanya kontak langsung ya, biasanya kebanyakan kalau yang nggak belum kenal biasanya dari DM dulu. Oke. Dari DM nanti kontak ke WhatsApp biasanya gitu kan. Tapi itu spesifik tentang itu nggak Mbak? Tentang food aja? Apa mungkin commercial in general kah? Atau ada tema-tema lain gitu? Pembahasan lain gitu kalau misalnya ada workshop? Biasanya sih komersial bisa produk atau food, seringnya itu sih Mbak. Oke.